Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, ya itu kalau kita lihat di dalam ya sejarah, ya buku-buku sejarah atau kita lihat di kitab Al-Barzanji itu kan di sana disebutkan juga bahwa kelahirannya itu di tanggal 12 Rabiul Awal atau 12 Maulud ya. Nah, tahunnya itu tahun gajah ya. Ya, karena pada saat itu kan belum ada namanya tahun Hijriah ya, Mas. Ya. Jadi tahun Hijriah itu kan setelah Rasulullah itu mau pindah ke ya hijrah ke Madinah gitu ya. Saat itu dikatakan tahun gajah ya. Ini sebetulnya kalau kita ngomong begini kan ya mau tidak mau kan kita harus cerita juga soal bagaimana sih ya keistimewaan atau kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi pada saat Rasulullah SAW dilahirkan. Karena ini manusia yang ya memang diperuntukkan sebagai seorang nabi rasul. Memang Allah memberikan satu keistimewaan tidak hanya saat dia sudah lahir, tapi sebelum lahir pun beliau ini tanda-tanda alam yang menyertainya itu juga sangat luar biasa. Ya beda dengan kelahiran kita ya, Mas. Nah, kelahiran kita ya sembuh, pokoknya yang penting lahir selamat ya itu udah alhamdulillah gitu ya. Kalau kita lihat kelahiran Nabi kan tidak seperti kita pada umumnya, sangat jauh berbeda. Ya kita ngomong ya soal masalah tanggal kelahiran saja, tanggal 12 Rabiul Awal atau tadi ya tanggal 12 Maulud tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah saat itu? Ya, karena memang ada peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi bersamaan dengan kelahiran Nabi ini. Ada seorang raja yang namanya Abrahah ya. Raja Abrahah itu sebetulnya kalau kita ngomong Raja Abrahah itu kan aslinya itu adalah dia seorang jenderal perang ya, itu yang dari daerah Ethiopia sana ya. Yang kemudian akhirnya dia menaklukkan daerah Arab Selatan ya kalau sekarang daerah Yaman lah di sana. Nah, akhirnya menjadi gubernur di sana ya, di Arab Selatan itu, dan akhirnya juga menjadi seorang raja ya, orang raja. Nah, ceritanya kan zaman itu ya, zaman sebelum Rasulullah dilahirkan itu kan yang namanya kota Mekah itu memang daerah yang sangat tandus ya. Gersang ya tandus ya, paling pohon adanya pohon korma. Kalau pohon-pohon lainnya itu ya nggak ada yang tumbuh gitu kan, karena memang terkenal tandusnya, terkenal gersangnya. Namun yang menarik di Mekah ini kan sebetulnya ada dua hal yang menarik orang-orang tuh berziarah atau berkunjung lah ke Mekah. Ya. Apa? Yaitu yang karena di Mekah sendiri itu kan itu ada yang namanya bangunan yang diciptakan atau yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim ya, yaitu Ka'bah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga di sana ada air Zam-Zam, ya ada sumur Zam-Zam. Ya, ini yang menarik buat orang-orang siapapun ya, zaman itu, dari kalangan apapun itu banyak melakukan ziarah atau berkunjung ke Mekah ini. Ya kalau sekarang itu misalnya kalau tempat wisata ya, Mas, semakin banyak dikunjungi tempat wisata ya, kalau misalnya wisata ya ini kita ibaratkan ya. Itu kan otomatis pendapatan dari hasil wisata ini kan makin banyak kan, Mas. Semakin banyak otomatis pendapatannya makin gede. Kan begitu. Ya, zaman dulu pun sama, karena ini banyak yang mengunjungi Mekah gitu kan. Dari berbagai macam suku, dari berbagai macam negara, dari berbagai macam orang-orang gitu kan. Ya, yang ingin berziarah ke sana, ke Mekah. Ini kan membuat ya negara lain tuh ya pengen gitu kan, pengen negaranya dikunjungi seperti itu ya. Salah satunya ini yang pengen kayak gini tuh ya Abrahah ini yang di Arab Selatan ini. Makanya dia membangun satu bangunan suci gitu kan, artinya dianggap suci gitu kan, tempat ibadah gitu ya, dibuat bangunan yang mewah megah supaya orang tertarik ya. Orang tertarik kan nanti maksudnya supaya orang tuh nggak usah ke Mekah yang tandus gitu kan, ke tempat negaranya dia kan begitu, kerajaannya dia. Nah,
karepnya seperti itu, inginnya seperti itu. Maka ternyata orang tidak berkunjung ke tempat yang sudah dibikin oleh Abraha ini. Tetap saja semakin banyak orang yang berkunjung ke Mekah, yaitu ke Ka'bah maupun ke sumur Zam-Zam itu. Nah, disinilah timbul niatan dari Raja Abraha itu untuk kayak gitu, yang keladinya kan adalah Ka'bah, gitu kan, Mas? Gitu kan? Nah, mikirnya kan pasti begitu ya, mikirnya ya. Ya, kira-kira seperti itu mikirnya. Maka dia berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, ceritanya niatan itu dilaksanakan, maka Raja Abraha ini berserta pasukannya, dan ini tidak main-main, memang pasukannya luar biasa, kekuatannya besar gitu ya. Tidak hanya sekedar, kalau dulu kan orang yang namanya berperang itu kan biasanya pakai kuda, pakai unta zaman itu ya, Mas. Ya banyak yang kendaraannya pakai seperti itu, tapi banyak juga yang jalan kaki gitu ya. Ya memang zaman itu ya. Tapi enggak buat Raja Abraha ini, karena memang dia punya kekuasaan yang gede, yang besar, dan juga kekuatan yang besar. Dia pada saat menyerang Ka'bah itu, mau menyerang Ka'bah itu, dia menggunakan pasukan gajah. Ya berapa aja itu gajahnya itu kan, karena dia mengirim pasukan banyak sekali ya. Nah, secara logika akal sehat kita, kalau seandainya itu sampai ke Mekah gitu kan, dan merebut atau menghancurkan Ka'bah, ya orang Quraisy tidak ada apa-apanya saat itu ya. Karena orang suku Quraisy kan bukan satu kerajaan saat itu kan, ibaratnya hanya suku biasa, kabilah biasa kan, yang apa namanya menguasai daerah Mekah saja kan begitu, bukan punya kekuatan yang gede seperti satu kerajaan besar, itu kan tidak begitu. Nah, artinya kalau diserang beneran ya mesti hancur lah, kira-kira kan begitu ya. Secara logika umum kan begitu. Tapi kan Allah ingin menyelamatkan daripada Ka'bah itu sendiri, sehingga ya, pada saat itu ya Allah menurunkan burung-burung yang di dalam Al-Quran juga diceritakan ya, itu namanya burung ababil ya. Dari burung ababil ini ya, banyaknya burung ababil ini akhirnya menyerang daripada pasukan gajah ini yang dipimpin oleh Abraha. Dan di dalam satu riwayat bahwa burung ababil ini juga menyerangnya itu dengan membawa batu-batu yang panas ya. Ya ada yang mengatakan itulah batu-batu neraka gitu ya. Tapi pada kenyataannya yang memang hancur gitu loh. Jadi pasukan-pasukan Abraha ini semuanya hancur ya, termasuk gajah-gajahnya itu. Ya kalau kita lihat di dalam Al-Quran surat apa itu ya, Al-Fil itu ya, itu kan jelas disampaikan juga bagikan ulat-ulat gitu ya, apa daun-daun termakan ulat kan, itu kehancurannya itu. Ya artinya gagal gitu kan. Raja Abraha itu gagal untuk menghancurkan Ka'bah karena dilawan atau dihancurkan oleh burung-burung ababil yang Allah kirimkan gitu ya. Nah ini kan suatu kejadian yang luar biasa, dan pada saat itulah Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan. Itu salah satu kejadian yang luar biasa ya, yang luar biasa saat Rasulullah SAW itu dilahirkan. Kemudian yang perlu kita ketahui juga adalah bahwa sebelum Rasulullah sendiri dilahirkan ya, yang tadi saya sudah ceritakan juga bahwa memang Mekah ini daerah yang tandus, yang kering gitu saat itu. Itu saat Rasulullah SAW hamil dalam kandungan ya, Rasulullah dalam kandungan itu tanah Mekah itu sering guyur hujan besar gitu kan, yang sebelumnya sangat jarang terjadi ya, bertahun-tahun tidak kena hujan seperti itu. Itu sering diguyur hujan besar. Sehingga apa? Tanah-tanah sekitar Mekah itu, di Mekah dan sekitar itu menjadi tanah yang subur. Ya, yang tadinya hanya pohon kurma yang bisa tumbuh, sekarang udah macam-macam pohon-pohonan itu pada tumbuh. Jadi artinya menjadi tanah yang subur, yang luar biasa. Ini kan sebagai tanda-tanda alam yang ya boleh dikatakan tidak hanya kebetulan gitu kan. Kalau kita ngomong ilmiah kan tidak hanya kebetulan ini kan, memang ada sesuatu yang memang
digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanah sekitar Makkah itu menjadi suburnya luar biasa. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kembali kepada apa yang menjadi kejadian luar biasa di saat Rasulullah SAW ini, ya Nabi Muhammad ini mau dilahirkan setelah usianya di kandungan itu 9 bulan, ya 9 bulan itu artinya 9 bulan Hijriah ya Mas ya, ya Komariah ya saat itu, bukan Hijriah ya Komariah, peredaran bulan itu. Ini pada malam kelahiran itu, ya ibunya Siti Aminah itu ya, namanya Siti Aminah atau Aminah gitu ya, itu kan ibunya Nabi. Pada saat mau melahirkan itu kan memang sudah terasa gitu, biasa kan kalau seorang ibu atau seorang istri atau perempuan itu mau melahirkan kan krososit lah Mas, pelulat, pelitir gitu ya Mas ya. Ini kan biasanya begitu kan. Nah ini kan terus ya otomatis kan dibantu oleh orang-orang yang akan membantu kelahirannya ini. Nah ini juga perlu diketahui ya, karena yang membantu kelahiran beliau ini kan tidak hanya manusia biasa seperti kita ini, juga ada manusia yang luar biasa. Demikian dulu, semoga ada manfaatnya dan nanti akan kita lanjutkan lagi di dalam episode berikutnya soal kelahiran Nabi besar Muhammad SAW ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.